warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman SMK selalu sehat. Dan untuk hari ini mencoba kembali dengan Ibu Liza dalam pembelajaran PABB, yaitu pembelajaran budi pekerti dan akhlakul karimah. Nah, untuk hari ini teman-teman, kita kemarin sudah belajar tentang etos kerja, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menghormati orang tua. Jadi teman-teman jangan lupa ya, orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang mendidik kita, itu disebut juga dengan orang tua. Jadi penting sekali untuk menghormati orang tua. Kemudian sekali tidak hanya orang tua tapi juga guru. Guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan juga berbakti kepada guru. Teman-teman di sini yang masih mempunyai orang tua lengkap, baik itu ayah, kemudian ibu, harus tetap berbakti, harus tetap menghormati, karena surga seseorang itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oke. Nah, kemudian kalau kata Allah ya di Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma aw taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahan dzulli rahmati wa qul rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak. Jika salah seorang di antara keduanya telah lanjut usia, janganlah engkau mengatakan keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, seperti itu teman-teman, ketika di rumah harus berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua membutuhkan bantuan, kita harus bergegas, harus menolong, harus membantu, seperti itu. Karena ibadah apalagi yang bisa kita lakukan selain kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji? Berarti kita harus menghormati orang tua di dalam semua agama, baik itu Hindu, Kristen, Buddha, semua juga mengajarkan bahwa bakti anak itu ke orang tua seperti apa, itu sudah jelas sekali teman-teman. Nah, hikmah yang bisa diambil kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, yang pertama, berbakti ke orang tua itu merupakan amal yang paling utama. Kalau kita tidak bisa berhaji, ya berbakti kepada orang tua, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita ridho dengan apa yang kita perbuat, Allah juga ridho. Di hadisnya juga dijelaskan. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Banyak sekali pepatah mengatakan doa orang tua itu pasti diijabah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, berbakti kepada orang tua itu akan diluaskan rezekinya. Ketika kita berbakti, taat, hanif, sami'na wa ata'na, apa yang orang tua kita katakan, insya Allah rezeki itu akan dilancarkan. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua itu dapat menjadikan kita masuk ke dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pasti mau kan masuk ke surganya Allah. Nah, pentingnya itu untuk orang tua hikmahnya. Sekarang cara memperlihatkan penghormatan kita, penghormatan teman-teman yang SMK pada guru, baik itu guru PAI, guru mapel, atau guru wali kelas, atau TU, atau siapapun harus dihormati. Apa yang kita lakukan? Merasa rendah hati terhadap guru, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya, meskipun
teman-teman ilmunya lebih banyak daripada guru, tapi harus tetap menghormati Anda, sopan santun seperti itu. Kemudian menaati setiap aturan serta bimbingan guru. Jadi teman-teman harus mengikuti aturan yang guru berikan, aturan mapel yang diberikan, tidak boleh tidak atau menolak, tidak boleh. Itu mengurangi ketakziman teman-teman ke guru. Kemudian yang ketiga, senantiasa tadi berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala kepada Allah. Jadi mendoakan juga gurunya itu didoakan teman-teman, jangan asal ya, harus didoakan. Kemudian yang keempat, memandang guru dengan perasaan hormat, walaupun gurunya itu sama muda atau selisih 3 tahun gitu dari teman-teman. Jangan "Hai Bu", jangan seperti itu. "Assalamualaikum Ibu", dengan perkataan hanif, sopan, ramah seperti itu ya. Walaupun jarak kita cuma 5 tahun dengan guru, tapi tetap memperlakukan guru itu sebagai orang yang tua atau orang yang berbudi pekerti, yang guru seperti itu. Itu cara berbakti kepada guru. Kalau sekarang ke orang tua, kita balik lagi ya ke orang tua ya. Kalau untuk orang tua ya berarti kita melaksanakan nasihat, baik itu nasihat berupa perintah atau larangan harus kita ikuti. Kemudian merawat dengan penuh keikhlasan. Ketika orang tua sakit ya dirawat. Jangan teman-teman udah dibuang aja ke panti jompo, tidak seperti itu. Tidak boleh seperti itu teman-teman, auzubillah. Sekarang banyak sekali fenomena seperti itu, tapi ya jangan sampai kita seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri, penuh dengan kasih sayang. Ketika kita ada rezeki, pengen beliin mama coklat, beli mama kue, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Kemudian rela berkorban demi orang tua, seperti itu. Ketika ada sesuatu kita harus izin dulu ke orang tua, rela ya Allah gitu. Ya, ketika pertama kita izin ke Allah, kemudian yang kedua ke orang tua, supaya apa yang kita lakukan tuh orang tua rela dan ridho teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian berbuat baik kayak gitu. Nah jika teman-teman atau orang tua kita sudah meninggal, apa yang kita lakukan ya? Berarti merawat jenazahnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan. Kemudian apabila ada wasiat ya berarti wasiatnya kita laksanakan, kita sampaikan, hak kita penuhi dari wasiat itu. Kemudian menyambung tali silaturahmi kepada karib kerabat dari orang tua, seperti itu. Kemudian melanjutkan cita-cita luhurnya. Contohnya cita-citanya pengen jadi guru atau ustadz, berarti kita lanjutkan cita-cita dari orang tua itu. Kemudian mendoakan orang tua yang telah tiada, kayak gitu. Allahumma ghfir lahu, kalau ibu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Kalau untuk laki-laki, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Didoakan orang tuanya. Orang tua ada atau tidak ada, sudah meninggal atau belum meninggal, tetap didoakan. Seperti itu. Karena tanpa ada orang tua kita tidak terlahir di dunia teman-teman. Tidak ada kita gitu tanpa ada orang tua. Nah seperti itu. Kemudian tadi cara berbakti kepada orang tua, kemudian cara berbakti kepada guru ya tadi menasihati, kemudian tidak melawan, tidak menipu, tidak berbohong, tidak cerewet, kemudian memuliakan keluarganya guru, seperti itu. Berkomunikasinya dengan bahasa yang sopan, formal, seperti itu teman-teman. Nah paling cukup sekian ya untuk hari ini dari ibu dan teman-teman. Pelajari lagi, renungkan lagi. Jika teman-teman punya salah kepada orang tuanya, jika teman-teman punya salah ke orang tuanya, berarti kita harus minta maaf. Ketika orang tua punya salah ke kita maafkan, seperti itu. Itu hukum alam teman-teman. Kita tidak boleh zolim ke orang tua, kita tidak boleh zolim ke guru, harus kita hormati. Karena tanpa guru, tanpa orang tua, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mendapatkan ilmu yang sepenuhnya, seperti itu. Cukup sekian ya, walaupun kita masih BDR, belajar dari Umar. Cukup sekian dari Ibu Liza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.